Jennifer absen 9, Jonathan absen 10, Kenzie absen 11, dan Keisha absen 12. Pada pertengahan semester 2 kali ini, kami membuat salah satu contoh alat praktikum hukum Pascal. Alat yang kami buat bernama dispenser air Pascal. Pada percobaan kali ini, kami memilih membuat alat ini karena alat ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Pada pembahasan ini dijelaskan juga loh alat dan bahan apa saja yang kami gunakan, serta langkah-langkah membuat alatnya. Jadi bisa nih kalau kalian ingin mencoba yang membuatnya juga. Isi dari pembahasan yang kami buat adalah tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah pembuatan produk, penjelasan percobaan, kesimpulan, nama kolaborasi, bidang, beberapa alat yang digunakan, kekurangan dan kelebihan untuk bagian informatika. Tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah percobaan. Tujuan, mempraktekkan penerapan hukum Pascal melalui hasil karya sederhana di rumah untuk mengetahui hubungannya dengan hukum Pascal. Alat dan bahan untuk membuat produk. Yang pertama, botol plastik air mineral, gunting, kardus, lem luhur berwarna kuning, sedotan, ballpoint, solder, penggaris, dan cutter. Langkah-langkah membuat produk. Yang pertama, gunting kardus dengan ukuran 20 cm x 8 cm 2 kali untuk tampak belakang dan samping. 11 cm x 9 cm untuk tampak depan, 8 cm x 8 cm untuk bagian untuk menahan botol. 9 cm x 9 cm 2 kali untuk tampak atas dan bawah. Yang kedua, beri lem ke sisi belakang dan kedua sisi samping. Setelah itu tempelkan bagian belakang dengan kedua bagian samping. Ketiga, beri lem dan tempelkan sisi bagian depan dengan sisi belakang dan kedua sisi samping yang tadi sudah ditempel. 4. Buat lubang pada bagian untuk menahan botol untuk lubang sedotan lalu selipkan ke dalam. 5. Buat lubang pada botol untuk lubang masuk ke sedotan. 6. Setelah botol dilubangi, potong sedotan menjadi bagian yang lebih kecil. 7. Masukkan sedotan ke dalam lubang botol. 8. Tempatkan botol ke dalam. 9. Buat lingkaran pada kardus ukuran 9x9 sesuai dengan diameter kepala botol. 10. Lubangi lingkaran yang sudah dibuat dengan gunting. 11. Setelah dilubangi, letakkan pada bagian atas tapi jangan dilem. Karena jika dilem, air dalam botol tidak dapat diisi ulang jika airnya habis. Yang terakhir, nomor 12, selipkan kardus ukuran 9x9 di bawah untuk alat gelas. Jadi deh produknya. Penjelasan percobaan. Pada percobaan ini, kami memilih membuat dispenser air Pascal karena percobaan ini berhubungan dan menggunakan hukum Pascal. Dan menurut kami, percobaan ini simpel dan mudah karena alat dan bahannya mudah dicari. Nah, pada hasil atau kerja alatnya, kan harus ditutup botolnya supaya air di dalam botol bisa keluar atau mengalir. Mengapa demikian? Karena alat tersebut adalah aplikasi dari hukum Pascal, di mana saat botol ditutup dengan kencang, terdapat tekanan oleh zat cair yang besarnya sama, sehingga air tidak bisa mengalir. Hal tersebut berhubungan dengan hukum Pascal. Hukum Pascal yang dinyatakan oleh seorang filosof sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, yang menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Yang berarti hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal ini hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup adalah P1 sama dengan P2. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa tekanan adalah gaya dibagi besar luasan penampang P sama dengan F per A, maka persamaan di atas ini dapat diteruskan kembali sebagai F2 per A2 sama dengan F1 per A1 atau F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Dalam menentukan lubang sedotan digunakan prinsip tekanan hidrostatis. Secara matematis, rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan PGH. P sama dengan massa jenis air kilogram per m kubik. G sama dengan percepatan gravitasi. M sama dengan S kuadrat. H sama dengan tinggi benda dari permukaan air atau kedalaman sama dengan M. Oleh sebab itu, lubang terletak di dasar agar tekanannya besar. Kesimpulan,
Berdasarkan percobaan yang kami buat, dapat kami simpulkan bahwa ketika botol dibuka, air akan mengalir. Tetapi ketika botol ditutup, air akan berhenti mengalir. Hal tersebut terjadi karena terdapat pengaplikasian hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Di mana ketika botol ditutup akan mengalami tekanan yang besar sama. Tekanan yang diberikan dari luar akan menyebar merata ke segala arah yang menyebabkan perubahan tekanan udara dari dalam alat sehingga air akan berhenti mengalir. Air berhenti mengalir karena tekanan tersebut. Untuk nama kolaborasi PTS IPA dan Informatika pada semester 2 ini adalah kolaborasi pembuatan alat praktik sederhana pada bidang pendidikan. Nah, mengapa kami membuat alat praktik dispenser air ini? Karena alat ini mudah dibuat dibanding alat-alat yang lain. Dan karena menggunakan prinsip hukum Pascal dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan tugas PTS IPA. Kelebihan alat ini adalah mudah dibuat dan dapat dibawa kemana-mana. Tetapi alat ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa menampung terlalu banyak air, tidak memiliki fitur sebaik dispenser pada umumnya, hanya bisa mengeluarkan air dengan suhu yang sama atau tidak bisa mengeluarkan suhu air yang panas atau dingin. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan sedotan yang lebih besar dan melubangi botol dengan ukuran yang lebih besar dan memakai botol yang lebih besar agar dapat menampung banyak air. Untuk membuat tugas kolaborasi PTS ini, kami menggunakan beberapa peralatan dan program, yaitu handphone, laptop, aplikasi Microsoft PowerPoint, aplikasi Canva, aplikasi edit video yaitu InShot dan CapCut. Aplikasi yang kami gunakan tadi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di sini kami sudah menuliskan beberapa kekurangan dan kelebihan aplikasi yang kami gunakan. Itu tadi presentasi penjelasan alat praktikum hukum Pascal yang kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan dan kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.